Ruby, wake up. Orang tua memang ingin anak-anaknya selalu terlindungi dan terawat dengan baik dan memiliki masa depan yang terjamin. Karena orang tua tidak tahu sampai kapan bisa hidup dan menemani anak-anak mereka. Tapi bagaimana jadinya jika orang tua menitipkan anak-anaknya kepada orang yang tidak tepat dan hanya memanfaatkan harta kekayaannya saja? Selamat datang di channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Menceritakan alur dari film The Glass House yang dirilis pada tahun 2001. Langsung saja kita simak alur ceritanya. Tapi tunggu dulu. Jangan lupa like and share jika kalian suka video ini dan subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari channel ini. Film ini diawali dengan seorang cewek remaja yang bernama Ruby sedang menonton film horor psikopat bersama teman-temannya. Ruby terlihat paling tenang dengan adegan-adegan seram yang terjadi di dalam film itu. Dan seperti anak-anak remaja lainnya, mereka begitu menikmati akhir pekannya. Like Katie Holmes to our parents and think I'm home in bed. Keesokan harinya, orang tua dari Ruby dan adiknya yang bernama Reed sedang melangsungkan sarapannya sebelum mereka beraktivitas. Orang tua mereka memberitahu anak-anaknya jika ayah dan ibunya akan merayakan hari pernikahannya pada malam nanti. Ruby pun merasa senang dengan rencana orang tuanya karena Ruby mempunyai kesempatan untuk kembali meluangkan waktu bersama teman-temannya untuk bersenang-senang sampai larut malam. Ketika Ruby pulang ke rumahnya, Ruby heran dengan keberadaan beberapa polisi yang sudah berjaga di rumahnya. Ruby berpikir jika orang tuanya melaporkan jika dirinya telah hilang. Ternyata para petugas kepolisian membawa kabar yang tidak diinginkan oleh Ruby. Orang tua Ruby mengalami kecelakaan saat perjalanan pulang. Orang tua Ruby tewas di tempat dan harus meninggalkan dua anaknya yaitu Ruby dan Reed. Ruby begitu terpukul dengan kabar duka itu sampai sempat tak sadarkan diri. Can you hear me, Ruby? Di saat hari pemakaman, terlihat Reed akan memberikan sepatah dua patah kata untuk orang tuanya. Reed tidak kuasa menahan kesedihannya di depan para kerabat keluarga yang hadir pada acara itu. I just want to see. Melihat Reed yang begitu berduka, tetangganya yang bernama Terry dan istrinya yang bernama Erin menghampiri Reed untuk memberikan dukungan dan meneruskan pesan-pesannya untuk mewakili keluarga yang telah ditinggalkan. Terry adalah seorang pengusaha yang cukup sukses, sementara Erin adalah seorang dokter di sebuah rumah sakit ternama. Ruby? Kemudian setelah menyelesaikan acara pemakamannya, Ruby ditemui oleh pengacara yang bernama Baglater. Dia memberitahu Ruby jika warisan dari ayah dan ibunya cukup banyak dan bisa membiayai Ruby dan Reed seumur hidupnya. Saat itu Ruby masih ragu dengan pengacara itu. Baglater memberikan kartu namanya agar Ruby bisa menghubunginya. Baglater langsung memotong pembicaraannya dengan Ruby ketika Terry dan istrinya menghampiri dan pengacara itu pun langsung pergi. Terry dan Erin mendapat kepercayaan oleh orang tua Ruby untuk mendapat hak asuh anak jika kelak mereka telah meninggal. Oh, Ruby. Oh, you're in good hands. Kemudian kediaman orang tua Ruby dijual karena Ruby dan adiknya akan pindah ke tempat kediaman Terry dan akan tinggal di sana. Terry dan istrinya membawa Ruby dan Reed ke sebuah tempat yang jauh dari kota. Rumah itu terlihat mewah karena bangunan itu sebagian berbahan kaca. Tapi Ruby tidak senang karena dia dan adiknya dalam satu kamar tidur. Saat itu Ruby hendak berganti pakaian, namun Ruby merasa risih dengan Reed sampai Ruby terpaksa berganti pakaian di luar kamar. Ketika itu Ruby merasa ada yang memperhatikannya, dan Ruby langsung kembali masuk ke kamarnya. Keesokan harinya, Ruby dan Reed baru saja pulang dari sekolah barunya. Reed terkejut dengan apa yang ada di kamarnya. Dia diberi hadiah sebuah video game, sementara Ruby diberikan pakaian baru. Kemudian Ruby berniat membantu Erin di dapur, tapi Erin menceramahinya agar Ruby bisa menjaga sikapnya selama di sekolah. Ruby merasa tidak senang karena kehidupan pribadinya terlalu diproteksi. I learned something.
Ruby, wake up. Oh, wake up. Mommy? Di malam hari, Ruby terbangun karena memimpikan ibunya. Kemudian Ruby pergi ke kolam renang untuk menenangkan diri. Saat menikmati dinginnya air kolam renang, Ruby melihat Terry berdiri sedang memperhatikannya. Ruby pun kaget dan langsung keluar dari kolam renang. Melihat Ruby yang ketakutan, Terry beralasan jika dia hanya memeriksa sekeliling rumah karena suara yang dibuat Ruby, dan Terry pun belum terbiasa dengan kehadiran orang lain selain dirinya dan istrinya. Kemudian, Terry pun langsung mengambilkan handuk untuk Ruby yang sedang kedinginan sambil ketakutan. Setelah lama tinggal di sana, Ruby mendengar Terry dan Erin bertengkar pada malam hari. Ruby tidak begitu mengerti dengan apa yang mereka bicarakan. Hey, Ruby. Honey Smooth. You wanna come? Kemudian keesokan harinya, Terry mengajak Ruby untuk pergi ke sebuah restoran. Mereka berbincang tentang Ruby ketika masih kecil. Ruby pun sempat menyinggung pertengkaran Terry dengan istrinya. Tapi Terry menyarankan agar Ruby tidak perlu mengkhawatirkannya. Last night when you two were fighting, had nothing to do with us, right? Married people sometimes like push each other's buttons just because they can. Ketika perjalanan pulang, Terry mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi sampai Ruby merasa ketakutan. Kemudian secara tiba-tiba, Terry menghentikan mobilnya dan mencoba mendekati Ruby. Terry? Ternyata Terry hanya akan memasangkan sabuk pengaman yang sebelumnya belum digunakan oleh Ruby. Ketika sampai di rumah, Ruby melihat Erin sedang menggunakan obat-obatan dan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Ruby pun menyadari jika dia dan adiknya berada dengan orang-orang yang kurang baik. Suatu hari, Ruby diam-diam pergi ke kantor pengacara yang ditemuinya saat pemakaman, yaitu Baglater. Ruby membicarakan jika Terry dan Erin terlihat bukan orang yang baik. Kemudian Ruby pun menanyakan kekayaan yang diwariskan kepadanya. Baglater menjawabnya jika kekayaan orang tuanya sangat banyak, dan Baglater menyarankan agar Ruby tetap tenang dan tidak gegabah. Kemudian saat Ruby kembali ke rumahnya, Terry dan Erin menjelaskan bahwa yang dia lihat pada waktu malam tidak seperti yang diperkirakan. Erin tengah menyuntikkan insulin jam malamnya, karena Erin sudah lama menderita sakit diabetes. Mereka memaksa Ruby agar tidak merespon berlebihan tentang kebiasaan-kebiasaan mereka. Suatu hari Ruby sedang menjalani kursus mengemudinya, dan setelah menyelesaikannya, Ruby berniat langsung pergi ke kantor Terry. Sesampainya di sana, Ruby tidak sengaja melihat Terry sedang berada dalam masalah dengan para tamunya. Melihat kejadian itu, Ruby pergi ke gudang mobil yang berada di kantor itu. Kemudian Ruby berkeliling untuk melihat-lihat. Tak lama kemudian, Ruby melihat mobil yang persis dengan mobil yang digunakan oleh orang tuanya. Pada saat itu, Ruby semakin yakin jika dia dan adiknya berada dalam bahaya. Suatu malam saat makan bersama, Ruby mengambil kesempatan untuk mencatat password yang digunakan untuk mengunci rumah karena Ruby akan merencanakan untuk keluar dari rumah itu bersama adiknya. Ruby mencari informasi tentang kecelakaan mobil yang menimpa orang tuanya, karena pada saat kecelakaan, orang tuanya menggunakan mobil yang berbeda. Ketika itu, Terry menghampiri Ruby yang sudah tertidur, dan Terry tahu jika Ruby belum menyelesaikan tugas sekolahnya, dan Terry pun membantu menyelesaikan tugasnya. Di pagi hari, Ruby yang terbangun dari tidurnya terkejut karena tugas sekolahnya sudah diselesaikan oleh Terry. Ruby pun menghampiri Terry dan berterima kasih kepadanya. Thank you. Are you finishing my paper? Pada saat di sekolah, Terry dipanggil untuk melakukan pertemuan dengan seseorang dari pengawas Departemen Sosial. Orang itu akan mengecek keadaan Ruby dan Reed di rumahnya. Hello. Hello. Nice to
it's really necessary. Ketika pengawas itu datang ke rumah Terry dan memeriksa segala sesuatu yang dibutuhkan Ruby dan Reed, Terry ternyata sudah mempersiapkan dan membuat seolah-olah jika dia memperlakukan anak-anak yatim piatu itu dengan layak. Sehingga berbeda dengan pernyataan Ruby saat dia diwawancara di sekolah siang tadi. I have a very nice room. Kemudian Ruby membuang sesuatu di tempat sampah. Ruby tidak sengaja melihat surat wasiat dari orang tua Ruby untuk keluarga Terry. Terry akan mendapat hak asuh anak dan mendapat imbalan uang dengan jumlah besar. Dan Ruby menduga jika Terry telah merencanakan pembunuhan orang tuanya dengan merekayasa kecelakaan yang menimpa orang tuanya karena Ruby mengetahui jika Terry tengah terlilit hutang. Ruby melihat beberapa pesan dari pamannya yang berada di Chicago yang tidak pernah disampaikan Terry kepada Ruby. Pada malam hari, Ruby mendengar pembicaraan Terry dengan orang yang menagih hutangnya. Dan benar saja, mereka membicarakan masalah uang yang harus diberikan Terry secepatnya dan mengancam Terry dengan serius. Ready, Mr. Glass. Glass. Meanwhile, your next payment is two-step, Mr. Glass. Glass, I found a whole new source of some more time. Not a lot more. Merasa dirinya terancam, Ruby berniat untuk keluar dari rumah itu secara diam-diam. Ruby berhasil mengambil kunci mobil milik Terry yang sedang tertidur dengan istrinya. Ruby langsung membangunkan Reed dan pergi dari rumah itu. Dengan cuaca yang buruk dan Ruby yang masih belum terbiasa mengemudikan mobil, Ruby pun berusaha meneruskan pelariannya karena sudah mengetahui kebusukan Terry dan istrinya. Sampai mereka terjebak di sebuah kemacetan yang disebabkan oleh bencana tanah longsor di sana. Tak lama kemudian, Terry pun kembali menemukan Ruby dan Reed dan membawa mereka kembali ke rumahnya. Baby, come on with me. It's okay. We have a little bit. Turn around right here. Thanks. Di perjalanan, Ruby membicarakan tentang kecelakaan orang tuanya yang sudah direncanakan oleh Terry untuk menguasai hartanya. Ruby sudah mengetahui jika Terry telah membunuh orang tuanya sebagai cara untuk melunasi hutang-hutangnya. Kemudian ketika sampai di rumah, Ruby berontak dan diberi obat penenang oleh Erin. Di malam hari, Terry terlibat cekcok dengan istrinya tentang masalah hutangnya. Erin terlihat stres dan tertekan dengan masalah yang dihadapi keluarganya. Selain itu, Terry ternyata telah ditinggalkan oleh putrinya yang masih kecil. Erin semakin merasa frustasi dan akhirnya Erin kembali menggunakan obatnya, tapi kali ini Erin menggunakannya secara berlebihan. Keesokan harinya, Ruby terbangun dari tidurnya dan terkejut dengan Erin yang sudah berada di sampingnya dengan kondisi yang telah tewas karena overdosis. Kemudian Terry baru saja pulang dari kantornya dan menemukan Erin dengan kondisi sudah tak bernyawa. Lalu Terry mencari keberadaan Ruby yang sedang bersembunyi di rumah itu. Ruby membangunkan Reed yang masih tertidur untuk segera mengajaknya melarikan diri. Tapi Terry berhasil mencegahnya dan berhasil menyekap mereka. Put you from day one. Saat itu Terry berniat menjebak Ruby dan Reed untuk mencuri mobilnya yang sudah dipotong remnya agar Ruby dan Reed celaka, sama seperti yang dilakukannya kepada orang tuanya. Terry pun berpura-pura tertidur dan Reed berhasil keluar melalui lubang ventilasi dan terpancing untuk mengambil kunci mobil itu.
Tapi beberapa lama kemudian, pengacara yang mengurus warisan orang tua Ruby yaitu Baglater mendatangi Terry untuk bertemu dengan Ruby dan Reed. Pada waktu yang bersamaan, orang-orang yang membuat perhitungan dengan Terry akhirnya mendatangi Terry untuk menagih hutangnya. Mendengar pembicaraan orang-orang itu, Baglater hendak pergi karena tidak mau ikut campur dengan urusan mereka. Tapi nahas, Baglater tewas dibunuh oleh orang-orang itu. Kemudian Terry dibawa dengan mobil yang telah dipotong remnya. Dengan tangan yang diikat oleh orang-orang itu, Terry tidak bisa berbuat apa-apa. Di perjalanan benar saja mobil Terry mengalami remblong dan mengalami kecelakaan yang parah. Akhirnya, dengan berjalan kaki, Ruby dan Reed berhasil bebas dari rumah itu dan bertemu dengan salah satu petugas kepolisian yang sedang berpatroli. Lalu mereka diberikan tumpangan oleh polisi itu. Kemudian di perjalanan, polisi itu menemukan mobil milik Terry yang baru saja mengalami kecelakaan dan langsung memeriksanya. Tapi polisi itu berhasil dilumpuhkan oleh Terry yang sedang terluka. Ruby dan Reed yang sedang menunggu di mobil patroli melihat Terry yang mengetahui Ruby dan Reed berada di mobil. Kemudian Ruby segera pindah ke kursi kemudi dan langsung menabrak Terry hingga tewas. Di akhir film, Ruby dan Reed mengunjungi pemakaman orang tuanya bersama paman biologisnya yang tinggal di Chicago. Dan akhirnya mereka mendapatkan orang tua yang benar-benar peduli kepada mereka dan tinggal bersama pamannya. Demikianlah alur cerita dari film The Glass House. Menurut narator Kentang, film dengan genre thriller psikologis memang selalu menarik perhatian. Dengan karakter Ruby yang tegar dan bisa melindungi adiknya serta tidak mudah percaya dengan orang-orang baru di sekitarnya. Hal yang bisa kita tangkap dari film ini adalah jangan pernah mudah percaya dengan orang-orang di sekitar kita meskipun tetangga kita sendiri. Bagaimana menurut kalian? Narator Kentang berharap video ini bisa menghibur sekaligus memberi pengalaman dan pelajaran bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.